Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan. Menjadi putra dan putri Allah. Apapun kondisi yang saudara alami, masalah apapun, seberat apapun, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti bersama dengan saudara. Taat, mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus, berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah kita melihat Kristus disalib. Markus 15 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan renungkan pada pagi ini. Yang pertama, Yesus tergantung di salib. Anak Allah yang tidak bercacat celah tergantung di salib. Dagingnya disobek dengan pukulan, tangan yang sering direntangkan untuk memberkati dipakukan pada kayu pala. Kaki yang tidak mengenal jeri lelah dalam pelayanan kasih dipakukan ke salib. Kepala raja ditembusi mahkota duri. Bibir yang gemetar mengucapkan seruan malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus tergantung di salib. Yesus yang selalu melakukan akan pelayanan di atas dunia ini, tangannya yang selalu memberkati direntangkan dan dipakukan di salib. Kaki yang tidak mengenal jeri lelah untuk dalam pelayanan kasih juga dipakukan di salib. Kepalanya di mahkota duri. Mengapa Yesus tergantung di salib? Mengapa Yesus lakukan ini? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan pada pagi ini. Yang kedua, Yesus rela menanggung beban kesalahan. Mengapa Yesus tergantung di salib? Oleh karena dia rela menanggung beban kesalahan. Kesalahan yang bagaimana? Kesalahan kita sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus, yang seharusnya kita yang berbuat, kita yang memberontak, kita yang melanggar hukum Allah, kita yang harus menerima hukuman kematian. Tetapi Yesus rela tergantung mati di kayu salib. Oleh karena dia mau menanggung akan kesalahan, hukuman saudara dan saya. Mengapa dia rela untuk melakukan hal yang demikian, saudara yang dikasihi Tuhan? Yang ketiga, Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia tergantung di salib, mati di salib? Oleh karena dia rela menanggung kesalahan yang sebenarnya kita yang harus tanggung. Kenapa dia lakukan ini? Oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Oh, luar biasa saudara. Kasih Yesus. Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita agung-agungkan di dalam hidup kita. Dia punya kasih sangat besar. Dia rela tergantung karena dia mengasihi saudara dan saya. Ia yang mendiamkan lautan yang bergelora dan berjalan di atas ombak yang berbuih, yang menyebabkan setan-setan gemetar dan penyakit lenyap, yang mencelihkan mata yang buta dan membangkitkan orang mati, mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai korban. Dan hal ini disebabkan oleh kasih Yesus bagi kita. Ia penanggung dosa, menderita murka keadilan ilahi, dan untuk kepentinganmu menjadi dosa dengan sendirinya. Saudara, mengapa dia lakukan ini? Mengapa Yesus lakukan ini? Karena dia mengasihi saudara. Dia rela melakukan ini. Oleh karena dia menebus dosa-dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga,
Terima kasih Tuhan atas pengorbanan di kayu salib. Oleh karena Engkau rela melakukan ini. Oleh karena Engkau mengasihi kami umat yang penuh dengan dosa. Yang seharusnya kami yang harus mendapat hukuman. Tetapi Engkau menggantikan. Oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan yang mulia ini. Biarlah kami sebagai umat Tuhan tetap mengagungkan Yesus. Setia di dalam hidup kami di atas dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.